Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode tanggal 3 Maret 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode, kita diperlihatkan bagaimana saat itu Alia yang terlihat sedang berdebat dengan Fauzan karena Fauzan tiba-tiba memindahkan ketiga anak mereka dari sekolahannya. Alia pun mengira bahwa itu semua karena tante kantin, sehingga membuat Fauzan marah dan menyuruh Alia untuk turun ya kawan-kawan karena rumah mereka sudah dekat. Alia yang marah pun akhirnya penasaran dengan wajah dari istri Fauzan ya kawan-kawan, sehingga Alia pun menyuruh ART-nya untuk mencari petunjuk di gudang. Dan pada akhirnya Alia pun mengetahui bahwa ternyata tante kantin atau Rindu itu adalah mantan istri Fauzan. Hal itu membuat Alia merasa dibohongi selama ini ya kawan-kawan. Alia pun benar-benar merasa sangat hancur. Alia mempertanyakan tentang hal ini kepada Fauzan, namun Fauzan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak peduli lagi dengan wanita itu, dan bahkan Fauzan telah menganggap wanita itu telah mati ya kawan. Sementara itu di sisi lain, Ayu saat itu membantu Rindu di kantin ya kawan-kawan. Rindu terlihat sangat bahagia, namun tak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara azan, sehingga akhirnya Rindu pun mengajak Ayu untuk sholat. Setelah sholat, Ayu merasa lebih tenang dan lebih bahagia. Rindu pun juga merasa sangat bahagia karena bisa sholat bersama dengan Ayu. Rindu berharap agar Ayu tidak pernah melupakan sholat, agar Ayu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Namun, di malam harinya ketika Rindu pulang, saat itu Rindu tiba-tiba diculik oleh seseorang yang ternyata adalah Denny ya kawan-kawan. Rindu berusaha untuk kabur dan meminta tolong, namun Denny saat itu memasukkan Rindu ke dalam mobil. Untung saja saat itu Bu Aminah melihat semua kejadian itu, sehingga menyuruh Hafiz untuk menyelamatkan Rindu ya kawan-kawan. Hafiz berusaha sangat keras, namun Hafiz sempat mengalami kecelakaan ya kawan-kawan akibat Denny yang begitu sangat nekat ingin menabrak Hafiz. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, untung saja saat itu Hafiz tidak menyerah. Hafiz kemudian mencari Rindu. Dan Rindu saat itu sudah dibawa ke sebuah tempat yang cukup asing bagi Rindu karena tempat itu adalah tempat yang sangat kotor ya kawan-kawan. Namun Rindu sempat mengirimkan Sherlock kepada Hafiz. Ya, meskipun saat itu Rindu ketahuan dan handphonenya disita ya kawan-kawan, bahkan dibuang oleh petugas di sana, namun Hafiz sudah menemukan lokasi Rindu, sehingga saat itu Hafiz sempat bertemu dengan Rindu di tempat itu. Namun Denny berhasil untuk membawa Rindu ke sebuah hotel. Di sana ternyata Rindu akan dijual ke klien
Denny yang bernama Habibie dari Arab Saudi ya kawan-kawan. Untung saja Hafiz saat itu berhasil untuk menyelamatkan Rindu. Ya meskipun saat itu Hafiz juga dikeroyok oleh beberapa orang, namun Hafiz berhasil mengalahkan orang-orang tersebut dan membawa Rindu pulang dengan selamat ya kawan-kawan. Bu Aminah pun memeluk Rindu dengan sangat erat karena Bu Aminah benar-benar sangat kasihan melihat bagaimana Rindu yang benar-benar sangat ketakutan. Bu Aminah pun saat itu menanyakan kepada Rindu apa yang sebenarnya terjadi. Rindu akhirnya menceritakan bahwa laki-laki itu bernama Denny. Laki-laki tersebut juga adalah orang yang telah memberitahukan kepada Fauzan tentang masa lalu Rindu. Rindu begitu sangat ketakutan, namun Bu Aminah menenangkan Rindu dan mengatakan bahwa dirinya dan juga Hafiz akan selalu melindungi. Sementara itu di sisi lain, saat itu Cantik menemui Fauzan di ruang kerjanya, di mana saat itu Cantik memberitahu Fauzan bahwa dirinya melihat Ayu sholat dengan tante kantin ya kawan-kawan. Hal itu membuat Fauzan benar-benar sangat marah dan bahkan saat itu Fauzan akhirnya membakar semua kenangan tentang Rindu di rumah itu ya kawan-kawan. Fauzan benar-benar marah bahkan sampai mengatakan bahwa dirinya tidak sudi jika wanita kotor itu masuk lagi ke dalam kehidupannya. Hal itu membuat Alia menjadi semakin tertarik untuk menghancurkan Rindu. Apalagi dengan informasi terbaru ini. Alia akhirnya menyebarkan berita bohong ini kepada para wali murid di grup kelasnya ya kawan-kawan. Hal itu membuat para wali murid pun menjadi berdemo di depan sekolahan ya kawan-kawan, menuntut agar Rindu diusir dari tempat tersebut. Ya, sementara itu saat itu Denny sedang menyuruh semua orang untuk mencari Rindu karena memang Pak Habibie, kliennya dari Arab, hanya mau Rindu ya kawan-kawan, sehingga sempat ada 2 orang yang datang ke pesantren. Namun saat itu 2 orang itu diusir oleh Bu Aminah ya kawan-kawan, karena Bu Aminah tahu bahwa gelagat orang-orang tersebut itu sangat mencurigakan. Sementara itu di sekolahan Rindu saat itu mencoba untuk membela dirinya, namun Alia terus-menerus memprovokasi ibu-ibu tersebut sehingga akhirnya Rindu pun diseret keluar dari sekolahan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Rindu dilempari dengan batu hingga kening Rindu pun berdarah. Namun untung saja saat itu Hafiz datang untuk pasang badan ya kawan-kawan. Hafiz saat itu melindungi Rindu dari lemparan batu sehingga Hafiz yang menjadi sasaran. Hafiz berkali-kali ditimpuk dengan batu oleh para ibu-ibu. Namun Hafiz tetap tegak untuk melindungi Rindu. Hal itu membuat Rindu benar-benar sangat bersimpati dengan Hafiz ya kawan-kawan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang bagaimana agar kita tidak selalu menghakimi orang lain ya kawan-kawan, karena kita tidak memiliki hak dan juga kewajiban untuk menghakimi orang lain, apalagi menghakimi masa lalunya. Karena Mimin sangat yakin bahwa orang yang baik itu mempunyai masa lalu dan orang yang buruk itu punya masa depan. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.